Kesimpulan. A. Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk individu adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang mempunyai keinginan, kebutuhan, dan perasaan yang berbeda dengan manusia lain. Pandangan iman Kristen mengenai hakikat manusia berpijak kepada Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Dalam kitab Kejadian ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu 1. Manusia adalah hasil ciptaan Allah, Kejadian 1 ayat 26-27. 2. Allah menciptakan manusia tidak seperti Allah menciptakan ciptaannya yang lain atau unik. Yang ketiga, manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah, Kejadian 1 ayat 26-27. Dan yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. B. Manusia dan tanggung jawabnya. Manusia mempunyai tanggung jawab mengabdi kepada Allah karena manusia memperoleh tugas dari Allah, statusnya abdi Allah. Allah memberi tugas kepada manusia, yaitu agar manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi, Kejadian 1 ayat 28. Selain itu, manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti atau meniru gaya hidup Allah, yakni memberkati dan mengampuni. Manusia juga mempunyai wewenang untuk memelihara dan mengembangkan ciptaan Allah, Kejadian 2 ayat 15. C. Manusia dan ciptaan lain. Manusia sebenarnya bebas tapi terikat dengan ciptaan lainnya. Hubungan manusia dengan ciptaan lain adalah saling membutuhkan. D. Keberadaan fungsi Tuhan Yang Maha Esa menurut iman Kristen. Tuhan Allah adalah pencipta segala-galanya, pemelihara, pelindung, pembebas, dan penghukum. Mengacu pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Lama, keberadaan Allah itu adalah Allah yang jauh, sedangkan dalam Perjanjian Baru keberadaan Allah sudah menjadi Allah yang dekat. E. Moralitas. Sumber dasar dari moralitas adalah adat, kebiasaan atau tradisi, falsafah hidup, ajaran, dan agama. Moralitas Kristen mengikuti moralitas Yesus, yaitu rendah hati, sopan, dan santun. F. Masyarakat. Dalam konteks bermasyarakat, orang Kristen berkewajiban menghargai hidup manusia lain, termasuk orang-orang yang memusuhi orang Kristen. Mengasihi sesama seperti diri sendiri meliputi sikap membela kebenaran, menghormati HAM, menegur apa yang salah, dan menolak tindakan dan perbuatan-perbuatan kekerasan. G. Ilmu pengetahuan menurut iman Kristen. Kegunaan ilmu pengetahuan menurut Alkitab yaitu memperoleh ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada emas pilihan. Iman bukan ilmu pengetahuan, tetapi iman yang sungguh-sungguh akan memberikan ilmu pengetahuan dan pengertian yang besar. H. Budaya. Sikap umat Kristen terhadap budaya yaitu kita mencintai Kristus, tetapi mencintai kebudayaan kita dengan tidak melihat ketegangan antara gereja dan kebudayaan. I. Hukum. Hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi dan kewajiban secara asasi. Pandangan Kristen mengenai hukum adalah manusia hidup berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yaitu beranak cucu dan memelihara Taman Eden. Selain itu juga orang Kristen menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. J. Politik. Politik adalah segala rencana, usaha, dan tindakan atau kegiatan untuk memelihara dan mengelola negara. Konsep Alkitab tentang politik adalah: yang pertama, pemerintahan politik berbeda dengan pelayanan Kristiani. Yang kedua, orang Kristen tidak anti pemerintahan politik. K. Kerukunan hidup beragama. Setiap agama tidak harus menyetujui kepercayaan agama lain. Setiap agama harus tegas dan teguh pada ajaran kepercayaannya. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu akan kepastian imannya. Orang Kristen juga tidak boleh bersikap munafik di dalam pergaulan.